Start recording. And tapi itu dangdutan. And I'll start sharing my screen as well. Tolong di unmute dulu suaranya. Siapa yang dangdutan? Oke ya, saya matikan videoku supaya lebih lancar. Before I start, can you hear my voice? Kedengaran ya suaraku dengan jelas? Kedengaran, jadi kalau biasanya putar dandu itu rumba. PowerPoint-nya kelihatan Ji? How what the PowerPoint? See the PowerPoint? Okay then. Okay, let's get started. So today we are going to learn about wait a moment. Oke, mati musiknya. Oke, jadi listening part B ya. Sebenarnya part B sama part C sama aja metodenya, digabungi. Jadi ada 3 skill yang akan kita pelajari. Pertama itu kita matikan speakernya. Kenapa anu sekali? Tunggu dulu. Jadi saya matikan sih. Oh ini ya. Beropan nihil rumba. Sudah bisa matikan. Aman nih. Jadi ada 3 skill yang akan kita pelajari. Jadi sebenarnya ini bisa juga berlaku untuk di part C ya, karena tidak sempat saya bahas part C karena minggu depan sudah mau masuk reading. Jadi sama aja skillnya, sama persis. Bedanya itu kalau part B 2 orang yang bicara, kalau part C itu 1 orang yang bicara, tapi sama-sama panjang conversation-nya atau audionya. Jadi pertama itu tentang ini ya, how to anticipate the question. Kita harus antisipasi pertanyaannya pas saat listening. Kedua itu kita juga antisipasi topiknya, kira-kira apa yang dibicarakan. Ketiga itu kalau kita mendengarkan soal listening, especially in part B sama part C itu dia urutan jawabannya itu berurutan atau in order. Jadi tidak usah khawatir bilang bakalan teracak soalnya atau jawabannya. Oke, let's move on to the first one. Jadi sebenarnya ada 2 macam itu kalau ada orang mendengarkan soal listening. Ada yang pertama itu orang yang dia dengarkan dulu fokus, terus dia jawab soalnya. Tapi ada juga yang sambil dengarkan audionya, terus dia jawab juga jawaban soalnya. Jadi terserah nanti kalian bisa ukur diri kalian, kira-kira ada tipe, kalian itu di tipe yang mana. Fokus ke audionya dulu, terus terakhir dijawab sekalian, atau sambil mendengarkan sambil lihat soal. Oke, jadi nanti kalian bisa tes-tes diri kalian sendiri, kalian ada di yang mana. Oke, ini contoh skripnya, misalkan, tapi ini bukan audio ya, jadi cuma skrip. Di sini itu soalnya, misalkan ada 2 orang kan, 2 people, mereka berbicara tentang how to decorate apartment, bagaimana cara mendekorasi atau memperbaiki, menghias. Nah, di sini ada bilang, hey wall, do you think you could help me hang this picture on the wall? Oke, bisakah kamu menolong saya? Hang, apa artinya hang? Hanger, biasa dengar hanger tuh. What's the meaning of hang? Mengapa ini? Mengapa? Bisakah kamu menolong saya? Karena bakalan susah itu kalau listening, kalau artinya juga nggak ditahu tuh. Jadi perlu minimal tahu, minimal kata kuncinya. Apa artinya hang dalam bahasa Inggris? Hanger, biasa pakai hanger tuh, atau biasa dengar hanger tuh. What's the meaning of hang? Ada yang tahu? Hang itu dari artinya menggantung ya, hanger. Hang, makanya kalau ada kita bilang hanger itu artinya penggantung, alat untuk menggantung pakaian misalkan. Jadi bisakah kamu membantu saya menggantung gambar ini di dinding? Terus saya bilang hanya ada 2, maksudnya 2 gambarnya di ratu. Terus saya bilang yang cowok, sure Monica, tentu saja. Where do you want them to go? Di mana mau dipasang? Where do you want them to go? Terus di atas sofa. Yang woman atau yang perempuan, I would like the picture of the mountains over the fireplace. Jadi dia maunya gambar gunung itu di atas fireplace. Biasanya kan di luar negeri itu ada apa ya, yang tempat bakar-bakar itu dalam rumahnya. Kalau musim winter itu namanya fireplace, supaya hangat. Terus ada lagi foto keluarganya, I would like the picture of my family over the sofa, di atas sofa.
Terus what do you think? Bagaimana pendapatmu? Terus yang cowok bilang, I think they will look finder. Kayaknya cocok di kelihatan bagus di sana. Maksudnya di atas api unggun, bukan api unggun sih. Tempat perapian sama di atas sofa. How about if you hold the pictures while? Bagaimana kalau kamu pegang gambarnya sambil saya mempalu-palu paku ke dinding. I hammer the nails into the wall. Terus let's start the picture of the family. Jadi baru mau dia pasang yang gambar foto keluarganya dulu. Nah ini skripnya ya. Jadi kalau setelah ini saya akan munculkan the question. Coba kalian ingat-ingat kira-kira yang mana jawabannya dari keempat pertanyaan ini. Nah ini. Ada yang masih ingat jawabannya? Misalkan, what are the men and women discussing? Jadi ingat, di soal listening itu tidak ada soalnya ya. Maksudnya tidak ditulis soalnya, jadi soalnya itu diucapkan. Jadi kalian juga harus listening tentang soalnya. Tentang apa tadi yang dia bahas? Yaitu tentang mengambil foto kah, atau menggantung pakaian, menggantung tanaman, atau pergi jalan-jalan ke gunung, atau menyimpan gambar di dinding. Jadi kalau kita ingat tadi kan intinya itu tentang ini ya. Ini yang cewek mau minta tolong ke cowok untuk palu-palukan gambarnya atau fotonya di dinding. Jadi begini tipe soalnya nanti. Sebentar bakalan ada latihannya. Dan Kutomi caranya putar audio, so don't worry. Oke, terus di sini soal kedua. Jadi ingat tidak ada soalnya di soal, tidak ada soalnya nanti di lembar jawaban ya, atau di lembar soal. Jadi disebutkan di sini kan ada pakai skrip, jadi ada soalnya. How many pictures are they? Jadi kalau ada berapa gambar atau ada berapa foto. Nah kalau kita ingat-ingat tadi kan ada dua ya, yang gambar apa ya, hiasan gunung, pemandangan gunung sama gambar keluarganya atau family. Jadi jawabannya adalah bravo. Terus soal ketiga, jadi ingat biasanya satu percakapan itu ada beberapa soal. Beda kalau yang part A kemarin kan percakapan satu soal. Karena percakapannya itu pendek atau short conversation. Kalau ini satu percakapan bisa jadi 4 soal ya. Jadi makanya harus diingat baik-baik apa-apa yang dia bilang tadi. Karena bukan cuma satu soal, setelahnya itu ada beberapa. Misalkan di mana gambar gambar keluarganya, foto keluarganya itu, women's family itu di mana disimpan. Ada yang di fireplace. Kalau tidak salah ingat tadi ini yang di atas api itu, perapian itu yang ini ya, gambar gunung ya, pemandangan gunung. Jadi bukan. Jadi yang tepat itu dia di atas sofa. Kalau ini pasti salah, home with a wall. Atau di atas gunung, misalnya itu di atas gunung disimpan gambar foto keluarga. Jadi jawabannya di sini bravo. Jadi ingat soalnya tidak bakalan ditulis di soal. Jadi harus didengarkan. Terus terakhir, what's Walt probably going to do next? Apa yang kemungkinan Walt akan lakukan berikutnya? Jadi ini juga penting. Kira-kira ini mungkin tadi ada di akhir-akhir ya. Setelah ini bakalan ngapain? Nah kalau udah salah ingat tadi kan dia bilang kita palu-palu mipaing baru yang cewek pegang pakunya, nanti yang laki-laki yang palu-palu. Jadi hammer the nails into the walls. So the answer is Charlie. Jadi begini contoh soalnya untuk part B ya. Jadi there are two people lagi bercakap-cakap, terus nanti bakalan ada diikuti oleh beberapa pertanyaan. Any question so far? Ada yang mau ditanyakan tentang listening part B ya? Begini modelnya part B. Dan ini juga bisa diaplikasikan untuk part C. Jadi sama. Jadi ada cuman kalau part C itu, part C itu cuman satu orang yang bicara, tapi modelnya sama. Oke, itu tadi yang tips umumnya ya, contoh soalnya. Sekarang kita latihan untuk masuk ke skill pertama, yaitu kita harus latihan untuk mengantisipasi soalnya. We need to anticipate the question, supaya kan tadi saya bilang soalnya itu kan tidak ditulis. Jadi sebaiknya pada saat kita lihat lembar jawaban atau soalnya, kita harus antisipasi memang apa kira-kira pertanyaan apa yang akan muncul. Supaya nanti kalau kalian pas mendengar atau listening, kalian bisa tahu, oh ini pasti soalnya. Makanya pas listening, oh saya mau cari jawaban yang ini. Misalkan di sini ada pilihan A, B, C, D. Dan nanti bakalan muncul seperti sini, begini saja di soal di buku. Misalkan on Monday, next week, tomorrow, after class. Kira-kira kalau ada pilihan begini, apa soalnya kira-kira? Apa WH question-nya di awal? Tentang apa yang mau dia tanyakan di sini? Anyone? Bisa, you can talk directly, bicara langsung atau bisa jawab di chat. What is the
question probably. Kira-kira apa pertanyaannya? Ada yang tahu? Di situ dia bilang hari Senin, on Monday, next week, minggu depan, tomorrow, besok, atau after class, setelah kelas. So what might be the questions there? Apa kira-kira pertanyaannya? Anyone? Oke, masih ada sini jangan-jangan tidur semua. Oke, jadi soalnya di sini kemungkinan besar adalah tentang when ya. Jadi itu bedanya sekarang apa? Perkuliahan zaman sekarang ya. Jadi kalau dulu itu kita mengajar ribut ke mahasiswanya. Sekarang dosennya semua. Oke, so the answer is when ya. Jadi when kapan pasti kan karena dia bilang hari Senin kah, minggu depan kah, besok kah atau setelah kelas. Jadi kalian harus bisa tebak soalnya atau pertanyaannya. Oke, jadi sini ini jawabannya when will something happen. Kapan sesuatu terjadi? Kita tidak tahu sesuatunya, tapi at least kita tahu intinya kapan kira-kira terjadi itu. Nanti kalian bisa dengar jawabannya di audio. Nah, di sini ada contoh soal. Kira apa jawabannya di sini? Kan di sini yang pertama sudah dijawab, pasti tentang what, karena pilihannya itu tentang what scientist, apa tugasnya, how good the professor is, bagaimana seberapa baik profesornya, the information in chapter 6, informasi tentang bab 6, what question they should for the professor. Jadi kemungkinan besar soalnya sih tentang apa. Kalau yang kedua kita pages 6 halaman, 6 bab, 60 pages 6 halaman atau the 6 chapter ke 6 atau bab ke 6. Anyone ada yang bisa tahu kira-kira apa soalnya di sini? What might be the question? Kalau jawabannya kira-kira tentang ini, tentang jumlah halaman atau jumlah bab atau tentang bab tertentu. Biasanya kan kalau kuliah, apalagi kalau di luar negeri itu sebelum masuk kelas kan kita harus baca dulu, baca buku kah, bab berapa, atau membaca artikel atau jurnal ya. Okay, so I'll just show you the question because time is running out. Kita pasti akan ada waktu batasan. So bisa jadi ini pertanyaannya tentang how many ya, mungkin how many. Berapa banyaknya? Mungkin berapa banyak yang harus mereka baca. Jadi kayak how many pages do they need to read before the class? Sorry, it's about how many. Jadi intinya kalau kalian sudah menebak pertanyaannya tentang nanti ini berapa banyak ini yang perlu dibaca, nanti kalau kalian pas listening atau mendengarkan sudah bisa dicari memang tentang how many. Oh ternyata 6 halaman atau 6 bab atau 60 halaman atau bab ke-6. So it depends on the audio. Ya how many atau how much ya, bisa jadi juga how much. Berapa banyak kalau dia tidak bisa dihitung. Nah, how about number 3 and number 4? Kira-kira apa pertanyaannya? Jadi ini quite challenging ya, memang lumayan agak susah. Dan kita harus menebak, apalagi kalau panjang begini pasti sudah pusing di kepalanya. Dan nomor 3 itu, apakah mereka harus membaca bab tersebut? Yang B, apakah mereka harus menjawab pertanyaan? C, apakah chapter yang mana harus dibaca? Bab yang mana? D, kapan profesor memberikan tugas? Kira-kira apa jawabannya itu? Pertanyaannya. Might be the question. Ini kayaknya memang lumayan susah sih. I'll show you the answer then directly. What is unknown? Apa yang tidak diketahui? Karena kan di situ bilang apa yang dibaca lah, halaman berapa dibaca lah, sama chapter berapa. Jadi mungkin bisa jadi pertanyaan itu apa yang tidak ditahu sama pembicara. What is unknown? Kalau yang nomor 4 ini lumayan gampang loh. Turn the assignment, mengumpulkan tugas. B, menemui profesor. C, pergi ke kelas. D, berbicara dengan teman kelas. Kira-kira apa pertanyaannya di situ?
tentang apa kira-kira yang mau ditanyakan sama pembicara atau yang buat soal. What might be the question asked? Anyone? No one? Okay, I'll just give you the question then. It's about what to do, ya kira-kira apa yang akan dilakukan setelahnya. Karena kan di sini pilihannya mengumpulkan tugas lah, atau ketemu sama profesor, atau pergi ke kelas, atau berbicara dengan teman kelas, classmate. Jadi classmate itu teman kelas ya. Kalau teman kos, apa bahasa Inggrisnya? Atau teman sekamar? Kalau teman kelas, classmate. Kalau teman kos, teman kamar? Ada yang tahu? Kalau roommate. Oh, teman rumah, teman serumah. Ini double M nggak sih? Ya, roommate. Kalau teman serumah berarti apa bahasa Inggrisnya rumah? Housemate. Ya, housemate. Teman hati atau teman sejiwa? Apa artinya? Soulmate. Ya, soulmate. Soulmate, Ustaz soulmate. Soulmate. Jadi dia teman ya. Classmate, roommate, housemate, soulmate. Oke. So, tadi yang nomor 4 jawabannya what to do ya. Let's and di contoh soal. Kayaknya paham semua jadi untuk kena ini. Hopefully karena tidak ada yang ditanyakan. Wait a moment. Belum. Yang kedua, ya belum ada soalnya di sini karena kita kan baru antisipasi soalnya. Belum menjawab. Yang kedua itu yang kalian harus lakukan itu mengantisipasi topik. Jadi selain mengantisipasi pertanyaan atau soal, kalian juga harus mengantisipasi topiknya apa kira-kira. Nah, caranya. Caranya itu biasanya topiknya itu dibicarakan di awal percakapan atau awal listening. Ini contohnya skripnya. Listen to the conversation between two students. Nah, yang cowok itu bilang, what did you think of the history exam? Bagaimana pendapatmu tentang ujian sejarah, history? That was the hardest exam. Itu adalah ujian yang paling susah I've ever seen, yang pernah saya dapat atau temui. Dan itu bukan cuma susah, tapi sangat panjang. It was long, tapi itu juga panjang. Jadi, intinya tentang apa di sini percakapannya? Sebenarnya ada lagi lanjutannya, cuma ini potongan awalnya saja. Setidaknya dari 3 baris pertama itu bisa memberitahu topiknya apa yang dibahas. Apa intinya di sini dibahas topiknya, cakapannya atau pembicaraannya. Anyone? What is the main topic? Apa yang dibahas di sini di percakapan? Karena ada balas di chat baru aku cek. Dari jam balas di chat juga. Jadi bisa di chat, bisa juga bicara langsung ya. Depends on you. Oke, jadi intinya di sini itu tentang exam ya, tentang history exam kan, tentang ujian sejarah yang susah dan panjang. Itu intinya kan. Ujian yang susah hard sama yang long. So that's the answer anyway. Jadi hopefully kalau nanti dengarkan audionya paham ya. Jadi ini masih skrip saja, masih struggling ya. Jadi it's about a very long and difficult history exam. Jadi ujian sejarah yang susah dan sangat panjang. So it's the answer. Jadi ingat kalau kalian mendengarkan percakapan, usahakan paham betul apa di awal-awalnya, karena di situ kita bisa tahu apa topik yang sedang dibicarakan. Oke, wait, ada 2 temannya baru masuk. Oke, let's continue to the contoh mengantisipasi. Nah, ini ada nih audionya. Anyway, dan semoga bisa terputar ya. Tunggu dulu. Caranya itu supaya kedengaran. Jadi saya akan putarkan 3 audio. Terus kalian harus tebak apa topiknya yang dibicarakan ya. Apa topik pembicaraannya. Jadi ini bukan di audio full, cuman awal-awalnya saja diputar. Terus nanti kalian tentukan topiknya. Wait a moment, saya akan share screen, terus computer sound, terus PowerPoint. No, hopefully, coba pakai PowerPoint. Coba saya tes putar audionya ya, apakah kalian dengarkan atau tidak. Exercise 8. Bisa didengarkan?
Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Bisa dipahami? Oke. Yang jelas kedengaran kita suaranya tuh? Iya, Kedengaran. Oke. Coba saya putarkan ya, tes dulu. Siapa tuh bagus semua listeningnya. Apalagi yang sering dengar lagu-lagu barat ya. Oke. Let's practice then. Yang pertama, kira-kira apa topiknya? Page 50. Listen to the first part of each of the conversations and decide on the topic of each conversation. Number 1. The first part of conversation 1 is, Did you understand the assignment the professor gave us today? I'm not sure that I did. He said to read chapter 6, didn't he? what is the topic of conversation 1? Oke, kira-kira tentang apa yang dibahas tadi itu dua orang? Anyone? Ada yang tahu apa yang dibahas? Pembahasannya profesor. Profesor. Apanya profesor? Pembahasan apanya? Ada tadi kata apa ya? Assignment. Apa artinya assignment? Assignment. Dia tadi bahas tentang assignment kan? Atau apa artinya assignment? Wait, aku write it. Masih ingat dia tempat ini ya kayak si. Apa artinya assignment dari profesor? Biasanya kalian punya banyak assignment kan? Ya, tugas. Jadi jawabannya itu tadi tentang tugas kelas. Oke, tugas kelas. Oke. Sekarang yang kedua ya. I'm afraid kalau diulang nanti malah ini masih ada sebentar latihannya. Yang kedua kan coba kalian dengarkan kira-kira apa topik pembahasannya ya. The first part of conversation 2 is, Did you hear what happened to Greg? I heard he got stung by a bee. Well, he did get stung, but it wasn't by a bee. It was a hornet that stung him while he was out walking in the park. what is the topic of conversation 2? Oke, kira-kira apa topik pembahasannya tadi? Kenapa Ki Greg? What happened with Greg? Apa yang terjadi dengan Greg? Ada yang tahu? Anyone? Dia tadi bilang, I thought he was stung by a bee. Dikira dia stung, disengat. Disengat, Ya, tapi disengat bukan oleh bee. Tapi ternyata itu dia disengat oleh hornet. Hornet kayak lain lah. Kalau bee kan apa lagi yang bikin madu? Apa bee lagi? Yang buat madu itu hewan apa namanya? lebah. Ya, lebah. Ternyata bukan lebah, dia itu diserang oleh hornet. Jadi itu jawabannya. Jadi Greg itu disengat oleh hornet. Kalau kalian penasaran apa dibilang hornet, bisa tulis di Google hornet, pasti ada nih gambarnya itu. Oke, jadi itu intinya yang kedua. Sekarang coba percakapan yang ketiga, kira-kira apa topik pembahasannya? Sorry, salah ketik. The first part of conversation 3 is, Can you tell me about the university shuttle bus system? This is such a large campus, and I have classes all over campus. I need to take the shuttle bus from one class to another, or I'll never make it on time. Oke, apa intinya? Apa yang kalian dapat? Minimal kata kuncinya, atau ada beberapa kata yang kita tahu, yang kira-kira apa yang mereka bahas tadi itu? Laut. Ya, kelas, ada kelasnya. Kenapa di kelasnya? Ada lagi selain kelas yang lebih penting sih. Ada tadi dia bahas tentang bus, shuttle bus. Jadi shuttle bus itu kayak kampus. Misalkan ada dua kampus tuh kayak Win Samata sama Win Alauddin. Ada dibilang shuttle bus itu jadi yang mobil atau bus yang bolak-balik Alauddin Samata. Nggak ada sih begituan sih, yang ada itu shuttle PT-PT. Dulu zamanku itu di angkatanku itu kadang kuliah di kampus 1, kadang kuliah di kampus 2, jadi kadang yang dari kendaraannya dari PT-PT dari kampus 1 ke kampus 2, atau dari kampus 2 ke kampus 1. Karena banyak dulu teman yang kos di Manuruki, baru kuliahnya di Samata. Jadi shuttle PT-PT, bukan shuttle bus. Anyway, the answer is... What do you need to know? It's about... what is the topic of conversation 3? The university shuttle bus system ya, sistem shuttle busnya itu kampus. Bagaimana anunya
pengantarannya. Jadi itu intinya ya. Jadi kalau kalian dengarkan conversation, perhatikan di awalnya, karena di awal itu kalian bisa tahu topiknya. Dan kalau kalian bisa tahu topiknya, itu akan lebih memudahkan kalian untuk menjawab soal. Karena kan kalau kita topiknya saya nggak tahu, nah apa dibahas ini, bagaimana caranya bisa jawab soal kan? Jadi minimal tahu topiknya supaya ada gambaran, oh ini yang dibahas. Dan nggak harus ditahu every single word, setiap kata itu nggak harus ditahu artinya. Intinya kayak nomor 1 assignment, intinya tentang tugas. Nomor 2 itu distanki by a hornet. Ketiga itu tentang shuttle bus. Yang penting tahu kata kuncinya lah dalam setiap listening atau percakapan. Oke, skill terakhir masih we've got Exercise 8, page 6 minutes left. So yang pertama, yang terakhir itu tentang jawabannya itu selalu berurutan ya. Jadi nggak usah khawatir kalau mendengarkan listening bakalan teracak, karena itu will be in order anyway. So don't worry. Misalkan di sini ada 2 siswa talking about history exam. Terus yang dia bilang, it was the hardest exam I ever seen, itu yang paling susah. Terus it was long, dan ujiannya juga panjang. Ini yang sama yang tadi ya. Nah, biasanya itu pasti soalnya pertama menanyakan tentang ujian apa? Oh, histori, sejarah. Kedua, bagaimana ujiannya? Oh, itu paling susah. Ketiga, kenapa lagi? Itu yang panjang. Sorry, ini yang tentang topik ya. Jadi selalu berurutan. Ini yang berurutan, sorry. Tadi itu masalah topik. Jadi di sini ada percakapan 2 orang. Misalkan tentang 2 university students in campus. Can you help me? I am lost. Jadi di sini saya hilang. Sure, where are you trying to go? Mau kemana? Mokem kok udah bilang orang Makassar. I have a class in Stonefield at 3. Ada kelasnya jam 3 di Stonefield. I thought I know where I was going. Dia kira dia tahu ke mana, tapi ternyata I guess I was wrong. Dia suta-suta berhadiah. You certainly lost. Langsung hilang. Stanford Hall is on the other side of university. Stanford Hall itu di pinggir, di seberang kampus. I'm heading in that direction. Kebetulan saya mau ke sana. Come on with me. Ayo ikut saya. I'll show you the way. Show you the way. Jadi saya akan menunjukkan jalannya. Thank you. You're a life saver. Makasih banyak. Kamu adalah penyelamat dunia. Apa? Penyelamat bumi. Jadi intinya di sini kan ada 2 soal. Pertama, what problem? Apa masalahnya? Kedua, di mana itu Stanford Hall? Nah, tadi kalau kita ingat cuma seperti ini ya, tidak ada soalnya, jadi cuma ABCD-nya saja. Jadi masalah pertamanya itu kan dia bilang, what's the problem? Itu I am lost, dia hilang, atau lanjak, kita bilang orang Makassar. Jadi jawabannya itu he's lost. Jadi bukan sakit, sick, bukan tired, capek, bukan broke. Apa artinya broke? Broke. What's the meaning of broke? Broke itu kalau kehabisan uang ya, broke. Dia kayak bangkrut. Apa istilahnya kalau bahasa gaulnya, aku lupa. Ada istilahnya, aku lupa ya bahasa Makassarnya. Ada istilahnya. Tidak ada sekali uangnya begitu ya. Terus soal yang kedua kan di sini, di mana itu Stanford Hall? Di sini dia dijelaskan, yaitu di other side of university, di seberangnya kampus. Jadi jawabannya on the other side of kampus. Jadi di sini sedikit ada perbedaan. Di soalnya itu bilang kampus, di listeningnya itu dia bilang university. Jadi selalu begitu ya. Dia pakai Oke, 3 minutes left. I think we don't have time to listen to the audio. Setidaknya ini intinya ya. Kalau di part B itu kalian harus preview jawabannya dulu. Akan lihat-lihat kira-kira apa topiknya. Terus dengarkan baik-baik first line. Jadi kenapa perlu diperhatikan first line? Karena itu tadi supaya kita bisa antisipasi topiknya atau ide pokoknya atau yang lain-lain. Terus sambil mendengarkan, bisa sambil dilihat jawabannya ya. Tapi tadi saya bilang bisa fokus dulu di audio atau mau sambil jawab boleh. Terus guess, jangan sampai kosong ya. Jadi ingat tidak ada G-, jadi usahakan guess kalaupun tidak tahu. Minimal kalau dapat kata kuncinya apa. Jadi never leave any answer blank, jangan pernah kosong. Terus kalau misalkan sudah kita jawab baru masa ada waktu, langsung kita pindah ke soal berikutnya. Mungkin bisa kita tebak topiknya atau pertanyaannya atau questionnya. Oke, sebenarnya ini ada latihannya, tapi karena sisa 2 menit, I don't think it's possible. Tidak mungkin kita lakukan, jadi kayak mirip-mirip tadi. Nanti kalian bisa langsung praktek ya di classroom. I will upload the video, but maybe tonight, karena saya mau pergi ngajar after this, Gantang. So, ya, kalau tugas minggu lalu itu karena saya upload hari Kamis, deadline-nya bukan sebentar malam ya, tapi hari Kamis. Jadi hari one week lah.
Jadi yang belum kerja bisa dikerjakan. So you can do it on Thursday. Tapi kalau misalkan sebentar jadi bisa upload, berarti Selasa depan deadline-nya. Tapi kalau mungkin nggak sempat, atau malah lusa atau Kamis, berarti deadline-nya hari Kamis. Oke, so ya berarti aman gitu audionya bisa terdownload ya. Saya takutnya nanti ada yang bisa download audio yang kemarin. Berarti aman ya. Nanti saya upload juga exercise-nya ini sama audionya juga di Google Drive as usual kayak kemarin. Jadi terserah mau dengar diulang-ulang berapa kali, 2 kali, 3, 10 kali juga boleh. Yang penting sampai kita dapat jawaban yang benar. Ya itu jika namanya juga latihan ya, tapi di real test atau di final nanti kalian cuma bisa dengarkan 1 kali, tapi tetap bisa pakai headset lah, siapa tahu ribut di rumah atau ada yang dangdutan kayak tadi di rumahnya, memang caranya bisa benar, atau ya up to you. Tapi kalau final kan ada waktunya ya, jadi nggak bisa diulang-ulang, dan cuma bisa punya waktu untuk mendengarkan 1 kali, once only. Okay, I think that's it for today. We have 1 minute left. Thank you so much for joining today's class, guys. Sehat-sehat selalu, semoga lancar finalnya. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. No worries. Yeah. Astaga,